menjadi pola berlubang. The Jack, The Jack, The Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari yang ditunggu itu, hari yang dinanti bertahun-tahun, malam ini mencapai penutupannya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu, dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang, ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Kepada jajaran Jakpro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya. Begitu juga izinkan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kepada seluruh BUMD, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada dukungan dari pemerintah pusat
khususnya dukungan dari Bapak Presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan hingga tuntas. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini, dan mereka kelak bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia. Hari ini, saudara sekalian, berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari Jakarta maupun para kepala daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kehormatan kita yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ini menandakan bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua. Dan Jakarta International Stadium juga bisa menjadi rumah bagi semua. Dan masyarakat Betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semuanya. Kepada The Jackmania, stadion ini telah tuntas. Tahun 2018 saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu, kita berkumpul di Balai Kota. Dan pada waktu itu saya sampaikan pesan. Pesannya adalah kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Hari ini itu tuntas dan kita berharap The Jackmania teruslah menjadi supporter teladan, teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain-pemain kita di lapangan. Terakhir, sebagai penutup, hari ini saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta, dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Dan izinkan, ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas 5 tahun saya di Jakarta. 3 bulan lagi saya akan tuntas tugas di Jakarta. Sesudah itu saya akan datang kembali ke tempat ini. Tidak duduk sebagai gubernur, tapi akan duduk sebagai The Jackmania bersama dengan semua yang ada di tempat ini. Jaga stadion kita, jaga kebanggaan tempat ini, dan tunjukkan kepada semua bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah, tapi supporternya adalah supporter teladan bagi semua. Terima kasih, The Jack, The Jack, The Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun masih terkesan setengah hati pakai Jakarta International Stadium, namun semua itu tak akan mengurangi kemegahan dan keunggulan JIS. Bersama gue Bella, Agen Center, kita bahas dalam Point of Center. Parkir dan pergantian rumput, apakah ini menandakan jika JIS bakal dipakai untuk Piala Dunia U17? Tentu, terlepas dari segala dramatisasi terhadap Stadion JIS, Jakarta International Stadium tetap akan menjadi stadion kebanggaan. JIS bak bagai anugerah bagi bangsa Indonesia,
Mahakarya anak bangsa bersama Anies Baswedan untuk Indonesia. Ya nggak mau mengakuinya ya nggak apa-apa kok, sejarah tetap mencatatnya. Lalu apa sih keunggulan JIS dibandingkan stadion di Indonesia lainnya? Dibangun dengan tangan terampil pekerja lokal Indonesia, JIS memiliki banyak keunggulan. Pertama, kapasitas penonton. Saat ini Stadion JIS menjadi stadion dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia. JIS mampu menampung hingga 82.000 penonton, di mana JIS mengalahkan Gelora Bung Karno yang kini hanya menampung 77.000 penonton. Keunggulan kedua, satu-satunya stadion di Indonesia yang memiliki atap buka tutup, di mana dengan adanya atap buka tutup ini dapat membuat pertandingan di JIS bisa dilaksanakan kapan saja tanpa takut terkendala cuaca juga. Mantap bos! Keunggulan ketiga, JIS dibangun dengan mengonsep desain green building pada bangunannya, sehingga menjadi stadion pertama di Indonesia yang ramah bagi lingkungan. Kece badai. Keunggulan keempat, menggunakan rumput hybrid dan tidak memiliki trek lari. Penggunaan rumput hybrid merupakan rumput yang sudah banyak digunakan di stadion luar negeri, termasuk Allianz Arena. Mirip stadion di Eropa, JIS tak memiliki trek lari, sehingga penonton seakan menonton lebih dekat. Keunggulan kelima, saat pembangunan JIS menghadirkan konsultan dari FIFA, sehingga setiap materi di JIS insya Allah sesuai standar FIFA. Bukan cuma klaim ini nggak standar FIFA, itu nggak standar FIFA, tapi orang FIFA-nya nggak diajak ke situ. Yuk Santerian, doakan Anies Baswedan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat menjadi pemimpin kita semua di 2024 mendatang, yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta. Next, Indonesia. Anies Baswedan untuk rakyat Indonesia. Mari subscribe Center Indonesia agar terus menyala untuk menjadi cahaya penerang menuju perubahan dan persatuan Indonesia di 2024 mendatang. Indonesia berkeadilan bersama Anies Baswedan. Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti ya. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Aku bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA itu gimana gitu maksudnya? Ya. Dia kan dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar locker room bermain. Itu menurut gua tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya, bis, karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge. Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? GBK bro. Karena di tengah kota itu. Nah, maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan materi Pakansari yang kemarin banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap. Nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Nah, tutup kan. Secara rumput juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Mahal banget. Persija yang kaya aja nggak kuat ya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Lu pernah disana? Logikanya agak kurang nyambung kalau dibilang belum memenuhi standar gitu. Kalau kita bicara stadium kan kita harus tahu misalnya FIFA standar stadium kayak gimana sih gitu kan. Maksud saya supaya kita nggak kejeblos dalam posisi sok tahu. JIS ini didesain oleh konsultan internasional yang juga menggunakan guideline dari FIFA Standard Stadium. Kalau final Liga Champions tuh, itu minimal kategori 4, 70.000 kapasitasnya. Ini JIS 80.000. Jadi kalau ada di Eropa ini kategori 4, final Liga Champions bisa main. Iya bertengkar sebetulnya kan karena ada banyak pemikiran-pemikiran lain, unsur-unsur lain. Ya mohon maaf, yang kelihatan sekarang seorang ketua umumnya aja, Erick Thohir, one man show gitu kan, yang satset, yang bermanuver.
bola bisa dicampur adukan dengan politik? Coba kita tanya pada rumput JIS yang sedang digoyang. Maksudnya yang bergoyang. Sama gue Kakak Vina, Agen Center. Kita bahas dalam Point of Center. Sebelumnya terima kasih buat Bapak-Bapak Menteri Jokowi yang sudah hadir ke JIS, Pak Basuki, Pak Erik, Pak Dito, dan PC Heru. Mantep atau mantep nih Pak Jakarta International Stadium. Setelah sebelumnya nyinggung soal pintu dan area parkir, kini giliran rumput Jakarta International Stadium atau JIS disebut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tidak berstandar FIFA. Yakin apa yakin Pak? Emang standar FIFA yang kayak gimana sih Pak? Dana 6M bakal dikucurkan untuk mengganti seluruh rumput di JIS. Cie, berarti fix nih pakai JIS. Fix ya, fix banget. Kalau verifikasi stadion tuh dari dalam biasanya mulainya. Dari rumput, karena rumput itu atau lapangan itu menjadi panggung utama, main stage gitu loh. Maka itu menjadi seolah mahkota buat sebuah stadium. Lapangan untuk kategori lapangan yang diakui memenuhi standar FIFA itu size-nya harus clear dan tepat. Pilihannya cuma satu, 105 panjangnya, lebarnya 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena di sepak bola diperbolehkan panjangnya antara 100 sampai 105, lebarnya 65 sampai 68. Tetapi untuk yang verifikasi FIFA, standar FIFA untuk level seperti Piala Dunia U17, U20 maupun senior, maka size-nya harus clear, harus jelas, 105 panjang, 68 lebar. Itu satu. Kedua, soal rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu. Yang kedua hybrid, yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber, jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham. Cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid, 5% sintetis, 95% rumput alami, karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif. Terutama buat yang ada di sisi politis, ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas. Seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid itu memang harus dipahami secara utuh gitu loh. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82 ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA. Tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu loh. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa ini stadion single seat. Hospitality-nya ada. Bench pemain ada, ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan, room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA Guideline Standar Stadium, itu diikuti. Lalu soal lampu, floodlight, kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah, sangat minim.
Nah, JIS itu 2.400 look. Ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu floodlight ada 3 macam ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 look. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C. Berapa itu? 700. Jadi kalau standar C 700, Piala Dunia U17 kalau pakai di JIS memenuhi enggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa, bahwa belum diverifikasi secara apa itu? Secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah, makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh. Antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan, padahal kalau yang saya inginkan, makanya saya bilang, saya mau bicara dalam koridor bola, karena saya melihat unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion, 82, ini nggak mudah, kapasitas seperti itu single seat, jadi ini akan menjadi opsi lain lah, buat pengembangan sepak bola, terutama di Jakarta, dan terkait U17, saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa, menjadi salah satu pilihan, ajukan 6 stadium, karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6, atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau yang paling akan dihadiri banyak, itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada, tuan rumah. Kalau kita tuan rumah, saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tetapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah. Itu saja dulu terkait infrastruktur, terkait diskusi malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bicara drama Korea yang terjadi di JIS. Drama, sangat drama. Drama pertama, Menpora bicara tentang akses pemain yang tidak bisa masuk untuk ke pintu khusus. Drama pertama. Lalu beredarlah video-video bagaimana pemain langsung masuk dengan akses yang khusus untuk pemain. Itu bantahan dari netizen. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk stadion JIS cuma 1. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS. Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma 1, gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu, ada miss. Padahal pintu masuk ke tribun itu totalnya ada 127 pintu. Dan kita melakukan simulasi sebelum pertandingan agar setelah pertandingan 15-20 menit kemudian penonton itu sudah clear area. Dan itu dibuktikan ketika launching JIS antara Persija dengan Liga 1 Thailand, Thailand. Berapa jumlah penontonnya? Jumlah penontonnya 70.000 orang. Dan itu tidak ada masalah. Lalu juga ada pertandingan lainnya, Atletico Madrid dengan Barca U18 dengan Bali United kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu masih COVID, jadi penontonnya dibatasi. Apa yang terjadi? Para pemain-pemain itu memuji lapangan, memuji stadion segala macam. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari
Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, baru lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang demikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E? Tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan, kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi, udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya, kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma 1. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi. Saya balik bertanya, PSSI itu didirikan tanggal 19 April tahun 1930 oleh Pak Suradin. Didirikan. Prestasi PSSI tahun 56 kita masuk Olimpiade, itu menahan imbang Uni Soviet. Prestasi terakhir kita yang puncak prestasi kita, tahun 77, PSSI masuk final melawan Korea Utara. Final pra-Olimpiade, tinggal selangkah lagi kita masuk Olimpiade, tapi kalah di adu penalti. Bahkan saya hafal nama-nama yang gagal menendang bolanya. Oyong Liza dan Anjas Asmara. Lalu kita pulang, penonton itu menangis. Itulah puncaknya prestasi PSSI dari tahun 77 sampai hari ini yang belum pernah terjadi lagi. Padahal kita sangat berharap Indonesia masuk di Piala Dunia, masuk di Olimpiade. Kan begitu harapan bangsa Indonesia itu. Tugas utama PSSI adalah memajukan sepak bola Indonesia. Itu tugas utamanya. Pertanyaan standar saya, punyakah PSSI standar kompetisi kita? Itu yang harus dipertanyakan. Tidak melulu membuat drama di JIS. Kan pertanyaan terbesar kita adalah kapan kita merasakan aura menonton pertandingan Indonesia, benderanya berkibar di Piala Dunia. Kenapa saya pertanyakan itu? Karena Korsel, Jepang, Arab Saudi, startnya sama kita. Mereka sudah berkali-kali menjadi langganan Piala Dunia. Sementara PSSI tidak. Kenapa seperti itu? Karena memang dikelola secara politis kok. Selamanya PSSI dikelola secara politis. Oleh sebab itu, sepak bola kita tidak maju-maju. Saya masih kecil itu mengalami pertandingan-pertandingan bola yang sangat semarak. Klub saya dulu MBFA Pak Ferry. Di lapangan Banteng. Yang ini adalah Ibung. Ada lagi Indonesia Muda, ada yang lain-lain. Rasa-rasanya dulu itu lebih bergairah gitu ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba, apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Bahkan liganya pun berubah-ubah. Tapi dalam konteks politik ramai sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Kenapa JIS mau dipakai? Karena di belakang itu ada nama Anies Baswedan.
Kalau tidak ada nama Anies Baswedan, ya Raka Rupat, ya Rawasi nggak rame, yang lain-lain nggak rame. Kalau Anies ada dramatisasinya, pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman, JIS tidak layak. Jadi bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, itu modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diitukan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti, bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah. Bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah, 5 laku, itu dengan vendor aluminium yang lain, nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium. Lalu dikritisi itu, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan punya kami Pak. Itu biasa Bang. Antar vendor kayak gitu kelakuannya. Itu biasa gitu. Oh, at hominem nih. Menurut saya, Ini hominem. begini sebentar, begini. Kenapa? Kan harusnya di sana ada jakpro. Kalau benar-benar fair, kenapa jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana, tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara. Itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Ya. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memamerkan Jakarta International Stadium atau JIS di acara Puncak Milad ke-21 PKS pada Sabtu 20 Mei kemarin. Anies mengatakan pembangunan JIS memecahkan rekor karena infrastrukturnya merupakan salah satu yang paling rumit di dunia. Di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur yang paling rumit yang pernah dikerjakan. Di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran dari seluruh dunia. Anies pun memaparkan betapa kompleksnya pembangunan JIS. Menurutnya, saking kompleksnya, JIS disebut patut menjadi pelajaran untuk seluruh dunia. Selain itu, Anies menyebut pembangunan JIS juga dilakukan oleh anak-anak bangsa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim JIS dikerjakan tanpa menggunakan tenaga kerja asing. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di tanah Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga dari luar, tenaga kita. Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia. Anies menjelaskan soal kompleksitas pembangunan stadion berstandar internasional itu dibangun oleh anak bangsa. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam pidato kebangsaannya. Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengajak masyarakat untuk bertekad memperjuangkan perubahan.